Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Hendra Jaya. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Pulau Susu Utara, Kabupaten Kutai Utara. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan sebagai implementasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif meliputi pengimbasan budaya positif terhadap guru-guru di SMA Negeri 1 Kulit Susu Utara dan membuat kesepakatan kelas. Adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Salah satu masuknya budaya luar tanpa adanya filter. Hal ini menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara untuk mengatasinya dengan menanamkan nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, perlu adanya kolaborasi antara guru dan kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan masyarakat, dan tentunya siswa itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif, diharapkan murid mampu memiliki karakter yang sesuai dengan karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Rencana aksi nyata yang saya lakukan yang pertama, melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu Guru yang ada di SMA Negeri 1 Kulit Susu Utara. Secara langsung di sekolah, dengan kemudian bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah. Kedua, membuat keyakinan-keyakinan kelas yang berpihak pada murid melalui kesepakatan kelas. Tujuan aksi nyata ini yaitu menumbuhkan karakter-karakter sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan baik, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan penuh rasa tanggung jawab. Hasil aksi nyata, kegiatan membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas membuat siswa lebih bertanggung jawab pada keyakinan. Selain itu, juga menumbuhkan rasa percaya diri karena mereka terlibat langsung dalam mengambil keputusan di kelasnya. Kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat membuat rekan sesama guru lebih memahami pentingnya penerapan budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut rencana aksi saya. Yang pertama, pengimbasan budaya positif terhadap guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Kulit Susu Utara. Pada tayangan video saya melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan-rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kulit Susu Utara secara langsung di sekolah. Kemudian bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah. Adapun beberapa materi yang menjadi imbasan saya meliputi teori kontrol, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kami secara bersama-sama melakukan evaluasi kembali terhadap peran kami sebagai pendidik, terutama bagaimana memahami peserta didik di dalam pemenuhan kebutuhan belajarnya, sehingga murid-murid kami dapat belajar dengan nyaman. Selain itu, kami menonton 5 posisi kontrol, kemudian kami mengevaluasi diri terkait kontrol yang kami telah lakukan selama ini untuk menjadi posisi kontrol sebagai posisi manajer. Pada materi segitiga restitusi,
Kami juga menyadari proses penanganan masalah yang ada di sekolah yang selama ini keliru, yaitu yang tidak sesuai dengan proses segitiga restitusi. Rekan-rekan guru merasa sangat antusias dengan adanya materi ini. Mereka mendapat pengalaman baru terkait bagaimana cara mengatasi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pada pengimbasan ini, saya berkolaborasi sesama rekan guru dan kepala sekolah, memahami dan menerapkan materi yang sudah saya imbaskan dengan tujuan menjadikan murid kami sebagai murid yang merdeka sebagai wujud dari profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya dukungan kepala sekolah terhadap kebijakan yang selama ini mendukung dalam kegiatan ini, terutama dalam menyusun program-program untuk menambah nilai budaya positif. Aksi nyata yang kedua yang saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Pada video ini, kami membuat kesepakatan kelas yang nantinya kesepakatan yang sudah dibuat dan ditempel di kelas akan menjadi sebuah keyakinan yang akan senantiasa melekat pada diri murid kami. Pelaksanaan aksi nyata ini dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai keyakinan kelas dan melibatkannya dalam menyusun keyakinan kelas. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan sosialisasi mengenai paparan singkat terkait keyakinan kelas terhadap peserta didik. Kedua, menyusun keyakinan kelas bersama-sama peserta didik. Ketiga, peserta didik membuat poster keyakinan kelas secara berkelompok. Keempat, menempatkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat. Kelima, melakukan pendalaman pada setiap keyakinan melalui kegiatan-kegiatan sederhana di awal pembelajaran. Ciri keyakinan kelas yang telah kami buat antara lain bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas ini dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curhat pendapat. Berkaitan dengan program keyakinan kelas yang sudah saya buat, terdapat tantangan yang saya hadapi terkait penerapannya di kelas. Perlu adanya rencana tindak lanjut yang meliputi melakukan pembiasaan-pembiasaan dalam penerapan keyakinan kelas di awal-awal pertemuan. Mendukung ruang komunikasi dengan peserta didik untuk mengakomodasi kebutuhannya. Membiasakan diri untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan penanganan permasalahan peserta didik dengan segitiga restitusi. Demikian paparan aksi nyata saya yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.